Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Maluku Tenggara, Kepulauan Kei, agak sedikit jauh. Yang Pak Azwar yang kau hormati, rekan-rekan yang saya hormati, bahwa apa yang disampaikan semuanya menarik. Tapi ini menjadi Pak Ketua, catatan Pak Ketua sendiri, yaitu tentang NPAN RB. Saya ulangi lagi. Karena ini sesuatu yang tadi sudah diarahkan langsung oleh Pak Ketua Apkasi tadi, bahwa pikiran-pikiran ini segera disampaikan untuk kami mendapat jalan keluar. Karena tenaga non-ASN di daerah itu luar biasa. Apalagi menjelang COVID-19 kemarin dan akhir ini kita dalam rangka pemulihan. Maka kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa ini dipikirkan untuk ditunda, jangan sekarang. Kalau sekarang maka dampaknya sangat luar biasa kepada kami sebagai kepala daerah. Untuk itu, izin Pak Ketua, saya sudah menyiapkan untuk press release ini, kurang lebih 4 lembar yang saya harus sampaikan ke media. Tetapi tidak akan saya sampaikan saja pada Pak Ketua untuk menjadi bahan pikiran supaya kita mencari jalan keluarnya. Karena ini sangat berat, sangat berat. Jadi hanya dengan Pak Ketua saya serahkan ini untuk Pak Ketua nanti menyampaikan atau langsung kepada Menpan RB untuk dicari jalan keluarnya. Yang sekarang kita tidak siap untuk melakukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Taherago. Memang kalau di daerah serapannya banyak untuk honorer sih, karena tidak banyak investasi, benar begitu ya Pak Bupati ya? Oh iya. Oke, kita lanjutkan. Monggo yang tadi. Pak, sebentar Pak. Nanti habis itu Bapak, silakan. Ah, itu sudah. Tes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Marhen, asli Wong Cilik dari Kabupaten Nganjuk. Langsung saja, yang pertama yaitu kita mengkritisi. Ya? Ketemu di PTUN dengan saya Pak. Wah, tidak jelas Pak. Ketemu di PTUN dengan Oke. saya. Oh iya, betul. Pertanyaan saya langsung saja. Selama ini mohon maaf, dari pemerintah pusat selalu melempar bola panas kepada daerah. Ya sekali lagi bola panas, tepuk tangan dulu tuh. Contoh misalnya aja SKTM, terus kemudian sekarang honorer dan seterusnya. Pertanyaan saya yang pertama yaitu berkait dengan nasib honorer ini. Sekali lagi, kita hampir sama semua kabupaten. Kita dilempari bola panas, padahal kita semua ini kan politisi, politikus yang selalu dilempar dengan bola panas dan suruh mengatasi sendiri. Maka dari itu Menpan RB, mohon izin Pak Alex, kita pernah ketemu di Betun, mohon ditunda dulu. Berilah skema-skema yang sesuai dengan aspirasi daerah. Banyak daerah-daerah kabupaten itu justru honorernya lebih banyak dibandingkan ASN. Betul? Betul. Semua sama. Maka dari itu perlu ditinjau ulang. Termasuk nanti Ketua Apkasi, mungkin kita juga perlu roadshow ke DPR, pembuat undang-undang, sehingga nanti match. Ya. Kemudian yang kedua, yang berkait dengan LKPP, mungkin Pak Anas ya. Pak Anas mohon izin untuk e-katalog lokal. Selama ini kendala di daerah itu macetnya SIPD. SPD ini menjadi beang keroknya kembali lagi. Selalu melempar bola panas lagi. Padahal kita selalu dihadapkan pada misalnya KPK, BPK, terus kemudian yang lain APH dan seterusnya. Maka dengan yang ada saja
SIPD ini juga belum connect, belum nyambung, belum terhubung dengan SKID-nya. Sistem keuangan daerahnya juga belum nyambung. Nanti ditambah lagi tentang katalog lokal, nanti pasti tambah ruwet. Mungkin bisa pusat, mungkin monggo nanti koordinasi antar kementerian, jangan sampai masing-masing kementeri punya. Sejak 2008 sampai dengan 2014 ini proses sudah berlangsung untuk tenaga honorer ini. Bahkan hampir 1 juta orang yang sudah diangkat dari tenaga honorer itu menjadi PNS. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa Bapak bayangkan pengganti saya itu adalah tenaga honorer tadi, Pak. Itu yang harus disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Apakah tenaga honorer itu tidak pernah mendapatkan afirmasi? Sangat mendapatkan afirmasi. 2008, 2009 itu ada tes-tes dan kepada mereka diberikan afirmasi. Afirmasinya apa? Tentunya passing grade, Pak. Tentu kalau kita lihat yang lain pasti enggak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sampaikan ini, ada beberapa hal di sini yang mungkin bisa saya sampaikan juga, bahwa dari untuk pengadaan PNS ini, pengadaan ASN di daerah tahun 2021 ini, formasi ada 1.191.718, yang hanya diisi berapa? 600.000 sekian. Ini terdiri dari guru PPK. Guru PPK itu banyak, Pak. 1.2.618. Yang diisi adalah 506 sekian-sekian. Saya tanya, saya pernah mendampingi anggota DPR, Pak, datang ke satu daerah. Untuk PPPK ini kan diberikan DAU. Dan DAU-nya mungkin apakah karena tidak diirmak atau tidak apa-apa. Ketika sampai ke daerah, DAU itu di-blending dan diposting untuk anggaran yang lain. Sehingga untuk pengangkatan PPK hanya setengahnya, Pak. Nah, untungnya daerah itu pinter-pinter ini, masyarakatnya. Ini digeruduk bupatinya, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi, ini ingin saya sampaikan bahwa kita tidak ujug-ujug, Bapak Ibu sekalian, tidak serta-merta, tapi memang setiap tahun kami ingatkan. Dan tahun ini kami ingatkan kembali bahwa 28 November tahun 2023 ini akan berakhir. Oleh karena itu ini tentu pilihan Bapak Ibu sekalian. Ini masalahnya masalah legislasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah menyatakan demikian. Demikian juga peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Tentu nanti pilihan Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya membuat semacam rekomendasi kepada pimpinan, kepada Pak Menteri ataupun mungkin kepada Presiden untuk bagaimana hal-hal demikian ini bisa barangkali mengakomodir dari keinginan Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian tambahannya. Terima kasih, Pak. Jadi saya termangu gitu ya, karena ini ternyata perintah undang-undang sehingga beliaunya yang staf ahli ini ya nggak bisa berkelit dan tidak bisa memberikan solusi kira-kira tadi yang dimintakan oleh Bapak-Bapak Bupati, kira-kira skema apa yang bisa dimungkinkan untuk bisa membuat agar para honorer ini terfasilitasi dan tidak serta-merta diputus kontraknya tiba-tiba begitu kan Pak di 2023. Apakah tidak ada kemudian planning, masukan yang pernah dikomunikasikan di Kemenpan RB sehingga teman-teman ini bisa menerapkan, Pak? Saya kira secara politik 2 tahun yang lalu Komisi 2 DPR sudah memutuskan bahwa untuk masalah honor ini dihentikan karena sudah ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 dan undang-undang ini tentu jadikan jalan cari solusi. Ya, kami seperti kemarin. Dengan guru Bapak Ibu sekalian, dengan guru lihat ketika passing grade-nya memang harus rendah, kita rendahkan, ketika harus dibimbing, begitu Pak. Jadi tidak sepotong-sepotong, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencari solusi segampang mungkin bagi teman-teman honorer ini. Ya sayangnya tadi itu, ya Bapak Ibu sekalian, karena PPPK ini kan harus D3 Pak,
bukan SMA ini. Masalahnya begitu Pak, minimal. Kemudian bagaimana dengan pendidikan lain, kan tadi ada solusinya. Dengan outsourcing supaya penghasilannya juga tentu tidak rendah dari upah minimum regional. Cuman masalahnya tadi bagaimana kami juga masih melihat apakah diberikan bentuk penghargaan, kerohiman atau dan sebagainya, ini tentu harus ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sehingga sah untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Ini mindainnya dari yang honorer ke outsourcing ini yang biasanya karena kalau berhubungan sama swasta kan kepastiannya ini kurang, macam saya yang gaji dicicil gitu kan ya. Kalau sama negara kan urusannya nggak mungkin telat, tanggal 1 transfer. Monggo Pak Kepala LKPP. Ya, makasih Pak Marhen. Mana Pak Marhen? Jadi Pak Marhen, ini kan ada Perpres 21 2021.